Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan menyiapkan video pembekalan untuk pelaksanaan kuliah kerja nyata dengan model balik kampung, di mana saya membimbing 4 kelompok. Pada video pembekalan ini saya membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagian motivasi, yang menurut saya motivasi ini perlu diberikan karena situasi pandemi yang belum tentu kapan masa berakhir, sehingga sedikit banyaknya mengganggu psikologis kita dalam melaksanakan Pukerta, di mana pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan Pukerta ini dapat dilaksanakan secara langsung, teman-teman berkumpul di suatu lokasi yang disebut dengan posko. Tiba-tiba kali ini dengan konsep balik kampung, teman-teman tidak bisa melaksanakan secara penuh di lokasi Pukerta, di mana hanya beberapa orang saja, sehingga yang lainnya itu hanya mewakili dari rumah masing-masing secara online ataupun dalam jaringan. Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan mengenai gambaran Pukerta balik kampung secara intisari saja, karena sudah saya bagikan di waktu yang lalu berupa video mengenai pembekalan yang cukup panjang. Kemudian pada bagian 2 ini juga menyampaikan mengenai target luaran yang teman-teman harus capai, sehingga kita memahami tujuan yang akan kita hasilkan, sehingga saya dapat memberikan nilai yang sangat-sangat baik, sehingga teman-teman akan lulus semua dengan mendapatkan nilai yang teman-teman inginkan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pukerta itu sederhana dan itu tidak terlalu sulit ataupun terlalu kaku, di mana saya juga pernah melaksanakan KKN, kalau di mana dulu saya dikenal dengan nama istilah KKN atau kuliah kerja nyata, sekarang Pukerta. Nah, itu sama saja. KKN dulu di waktu saya S1 itu saya juga KKN di tengah-tengah masyarakat, di mana ya secara serius namun juga santai kita melaksanakan beberapa kegiatan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh misalnya ini adalah kegiatan saya dengan teman-teman membantu mitra kerja kita, yaitu adalah kelompok tani urban, di mana saya memang KKN di tengah kota Yogyakarta, di mana ini kita membantu menyiapkan media tanam, kemudian tempat meletakkan media tanam tersebut sehingga nanti tumbuh dan berguna bagi masyarakat, sehingga kita dari teman-teman ini memberikan informasi bagaimana menciptakan ataupun mendesain sebuah tempat untuk menanam lebih baik dan diterima secara menyeluruh seperti itu. Nah, atau ini kegiatan kita adalah membantu adik-adik di TPA, di mana kita membimbing membaca Al-Quran setelah maghrib. Biasanya kita lakukan secara berkelompok. Kemudian ini misalnya kita memberikan media untuk berkreasi bagi teman-teman pemuda desa tersebut, sehingga nanti tidak ada lagi vandalisme yang ada di sekitar kawasan ataupun sekitar desa tersebut. Nah, atau ini misalnya KKN itu memberikan kita waktu untuk berinteraksi secara sosial di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita menempatkan diri, mengaktualisasi diri secara keilmuan maupun secara personal, sehingga kita bisa merasakan menjadi bagian masyarakat secara nyata walaupun kita masih dalam proses pendidikan. Nah, ini coba contohnya kita melaksanakan kegiatan KKN berupa memberikan bekal pengetahuan bagi ibu PKK untuk mengolah produk potensi manisan yang ada di tengah desa tersebut dengan membuat packaging yang lebih baik diterima oleh pasar. Nah, kebetulan saya sendiri laki-laki yang menjadi primadona ibu-ibu di kegiatan tersebut. Nah, ini juga contohnya saya beradaptasi menjadi MC di tengah kegiatan masyarakat, di mana kegiatan ini menjadi kemampuan untuk berbicara di
depan umum seperti itu. Nah, ini juga santai selama KKN itu perlu, sehingga kita mengadopsi lingkungan kita itu menjadi lingkungan kita sendiri itu menjadi bagian penting, sehingga kita akan ada keakraban dengan masyarakat ataupun dengan teman-teman KKN. Nah, atau ini misalnya saya melaksanakan dengan teman-teman itu pendampingan membuat videografi sebuah event cukup besar di Yogyakarta itu, khususnya yang terkait dengan desa saya, yaitu menemukan sumber air abadi. Artinya kita betul-betul di sana proses belajar, proses beradaptasi, proses menjadi bagian penting di tengah masyarakat. Nah, ini jangan baper dong, ya karena juga saya pernah juga KKN sebelumnya, saya pernah muda juga. Nah, nah ini sekarang tahun lalu saya sebagai DPL, di mana tahun sebelumnya sebagai mahasiswa KKN, sekarang saya sebagai dosen pembimbing KKN. Nah, artinya dosen muda yang menjadi pembimbing KKN. Nah, di mana saya mendapat 4 desa, salah satu dari desa Pulau Gadang, di mana saya datang, melihat, mengunjungi, berbagi pikiran terkait dengan apa program-program yang akan mereka lakukan. Contoh juga di desa Pongka Istiqomah, kemudian ada di desa Binamang, selanjutnya ada di desa Renasungkai. Di mana ini contohnya adalah saya juga melakukan pendekatan dengan bimbingan saya selama KKN. Saya juga pergi camping, kemudian saya juga pernah mengajak mereka liburan di Danau PLTA itu sampai ke Pulau Simo, tentunya saya yang bayarin. Nah, artinya kita santai, serius, tapi program harus jalan seperti itu. Nah, ini contohnya saat keberangkatan ke lokasi, wah, saya malah jadi connect bus mereka seperti itu. Nah, ini contohnya adalah santai tapi fokus pada luaran yang menjadi bagian penting untuk kelulusan teman-teman. Nah, contoh adalah publikasi di media online atau pemberitaan, di mana contohnya adalah publikasi media online. Contohnya teman-teman tim Kukerta dari Pulau Gadang itu mendesain homestay apung di objek wisata dan dermaga tepian Maligai. Nah, ada juga di Riau Terkini, tim Kukerta Pulau Gadang juga melakukan survei terkait dengan pendataan potensi yang ada di dermaga tersebut. Nah, lain lagi contohnya adalah anak-anak desa Binamang belajar bahasa Jepang. Ini salah satu contoh kegiatan yang dipublikasikan oleh kelompok di desa Binamang. Atau ini misalnya, tim Kukerta Undri yang ada di desa Renasungkai itu mereka memanfaatkan daun sirih untuk pestisida nabati. Artinya potensi desa yang banyak sebagai petani tersebut bisa dimanfaatkan dengan produk lokal, di mana daun sirih di sana banyak digunakan sebagai pestisida nabati yang secara alami diterima oleh alam lebih baik. Atau ini misalnya di desa Pongka Istiqomah, nah di mana mereka melihat potensi pertanian itu dengan menyediakan program pembuatan pupuk secara alami, sehingga ini bermanfaat langsung oleh mitra mereka adalah kelompok petani atau kelompok pertanian. Nah, sebenarnya itu santai, serius, tapi fokus pada program. Sangat mudah, namun harus konsisten terkait dengan program yang akan kita laksanakan. Jangan datang terus main-main, kemudian tidak fokus pada apa yang kita kerjakan. Nah, sekarang mari kita lihat. Semua tadi adalah Kukerta dengan program yang masih sebelum pandemi ataupun langsung berkumpul di lokasi secara bersama bekerja. Namun jangan sampai nanti satu fokus selalu bekerja, tiba-tiba yang lain yang harus menumpang nama. Nah, ini tidak baik. Saya tidak akan memberikan nilai yang apresiasinya baik nanti kalau kondisi kelompoknya seperti ini. Oke, kita cek apa sih Kukerta Balik Kampung yang perlu kita pahami, yang akan kita kerjakan ke depannya. Akan masuk ke bagian kedua, di mana bagian kedua ini saya akan menyampaikan pembekalan mengenai pelaksanaan Kukerta Balik Kampung, di mana saya saat ini membimbing 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Balik Kampung Desa Kuo, kemudian kelompok Balik Kampung Desa 6 Koto Utara, ini ada di Sumatera Barat. Kemudian ketiga kelompok Balik Kampung Desa Labuh Baru Barat. Kemudian yang terakhir ada kelompok Balik Kampung Desa Sukajadi, di mana saya akan sedikit mengintisarikan saja karena sudah saya pernah share video sebelumnya. Oke, nah pada dasarnya Balik Kampung ini prinsipnya adalah bagaimana kita mensikapi skenario Kukerta terkait dengan pelaksanaan
di masa ataupun kondisi wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga teman-teman nanti saat melaksanakan kegiatan itu betul-betul memahami sangat baik terkait dengan protokol COVID-19. Teman-teman harus tetap safety, tetap menggunakan aturan-aturan berlaku mengenai pencegahan COVID-19, sehingga teman-teman juga akan tetap terjaga dari paparan bahaya COVID-19. Kemudian ini menjadi bagian Kukerta yang bisa disimulasikan sebagai Kukerta pada sebelumnya. Hanya pelaksanaan saja yang berbentuk daring ataupun semi daring. Nah, teman-teman, artinya secara persyaratan teman-teman sudah tahu di mana kelompok ini mahasiswanya sudah memenuhi persyaratan baik itu SKS minimal, kemudian sudah memiliki pembimbing itu saya, kemudian mendapatkan izin. Kalau teman-teman yang belum dapat izin, silakan nanti disegerakan, disampaikan ke saya dan LPPM. Kemudian sekarang kita akan pembekalan tapi nanti kita akan ketemu di sinkronus atau kan ketemu langsung di virtual online untuk membahas program. Kemudian melaksanakan Kukerta selama 3 hari ke depan, kemudian pelaporan dan bimbingan yang perlu kita akan bahas sehingga nanti teman-teman selesai dengan baik Kukertanya. Nah, ini sudah tidak perlu saya bahas karena sudah ada di video sebelumnya. Nah, ini yang penting sekali di mana ini sebagai acuan teman-teman untuk lulus dari pelaksanaan Kukerta, di mana harus adanya laporan pengabdian yang nanti ditaja sebagai nama saya sebagai pelaksana utamanya, di mana pelaporan itu terkait dengan pengabdian masyarakat. Pada contohnya, saya nanti akan kasih contoh juga yang tahun lalu, kemudian teman-teman ikuti sesuai dengan petunjuk penulisan. Kemudian perlu bukti kehadiran, bisa jadi nanti dengan teman-teman langsung dengan pihak desa atau dengan mitra, disaksikan oleh mitranya, atau nanti dengan Google Form juga bisa. Kemudian perlu adanya logbook melalui sistem Kukerta LPPM. Nanti teman-teman akan harus mengisi sistem yang ada di LPPM. Kemudian ada surat keterangan. Nah, teman-teman harus memiliki betul-betul mitra untuk melaksanakan program. Misalnya, teman-teman pengen mengerjakan program penguatan UMKM misalnya, ataupun penguatan usaha BUMDes misalnya. Teman-teman akan bermitra dengan BUMDesnya langsung. Nah, kemudian misalnya teman-teman dan lain-lain. Atau misalnya teman-teman pengen penguatan usaha kecil menengah dalam BUMDesnya, maka BUMDes sebagai mitra. Nah, ini perlu harus setiap kegiatan itu perlu ada surat keterangan bermitra. Karena apa? Adalah kerjasama pelaksanaan kegiatan. Nah, sedangkan luaran itu teman-teman harus pastikan pertama adalah publikasi media massa cetak atau elektronik dengan headline pengabdian. Nah, ini sudah saya kasih contoh sebelumnya di tahun lalu yang saya laksanakan. Mereka umumnya menggunakan media massa cetak, online, di mana ini cukup mudah, apalagi dari sistem yang masih pandemi ini, di mana teman-teman tinggal menghubungi media online atau media elektronik, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kemudian setiap kegiatan-kegiatan utama dan pendukung itu sebaiknya itu dipublikasikan sehingga nanti teman-teman akan bagus dari sisi penilaian. Kemudian yang kedua ada teman-teman harus membuat buku panduan TTG atau rekayasa sosial atau model yang ber-ISBN. Nah, dari 3 ini teman-teman bisa pilih, boleh buku panduan, boleh TTG, boleh rekayasa sosial atau model. Nah, kalau tahun lalu saya menciptakan sebuah TTG, teknologi tepat guna, berupa mendesain kawasan tadi yang saya jelaskan tadi di Tepin Maligai. Itu kita menghasilkan sebuah buku teknologi tepat guna. Dan ini digunakan oleh masyarakat langsung sebagai mitra yang memanfaatkan program kita. Kemudian buku panduan itu juga misalnya teman-teman melakukan sebuah proses tertentu misalnya, kemudian video yang diunggah di YouTube. Nah, ini cukup mudah, teman-teman tinggal gunakan media yang ada, alat yang ada, bisa menggunakan handphone atau bisa kamera, dan teman-teman lakukan
editing sebaik mungkin, kemudian dimasukkan ke YouTube. Nah, ini menjadi output. Nah, catatan, kemudian luaran dalam bentuk video pendek, penyaluran digital, leaflet, brosur, buku saku, peta ini juga teman-teman bisa gunakan salah satu ini untuk sebagai media program output yang teman-teman kerjakan. Misalkan teman-teman membuat penyuluhan untuk terkait dengan misalnya penggunaan alat di dalam pandemi misalnya. Teman-teman bisa gunakan itu, dibuat videonya, kemudian disebarkan ke WA group ataupun ke pihak desanya. Ini juga sebagai bagian dari program misalnya. Atau menciptakan brosur, leaflet, nanti diserahkan ke desa. Sehingga nanti bisa digunakan. Artinya teman-teman tidak perlu langsung mengumpulkan masyarakat untuk melakukan demo bagaimana mensikapi program teman-teman lakukan. Nah, kemudian ini sudah dibahas sebelumnya, di mana teman-teman ada yang satu kelompok yang saya bimbing itu ada yang cuma 1 orang, sisanya di tempat lain, ada yang beberapa orang di desa tersebut, kemudian sisa itu ada di tempat tinggal masing-masing. Kemudian kedua ini bisa bekerja sama, minimal 1 orang itu akan menjadi hosting untuk penghubung antara desa dengan kelompok Kukerta, di mana teman-teman akan menyelesaikan program-program secara kerjasama baik online maupun nanti yang ada di sana itu langsung pada tahapan kelompok sudah selesai, di mana teman-teman sudah memiliki kelompok. Semoga harapannya kelompok ini tetap secara solid dapat bekerja sama dan mendukung. Artinya teman-teman yang ada di desa ini perlu disupport oleh teman-teman yang ada di tempat masing-masing dengan pembagian tugas yang cukup signifikan secara rata seperti itu. Nah, ini penilaiannya. Saya akan memberikan motivasi jika teman-teman serius, kemudian fokus pada luaran, tercapai semua, dan tidak ada kendala-kendala yang berarti, dan tidak ada masalah terkait dengan pelaksanaan keterdagangan desa, tidak muncul konflik, saya jamin teman-teman akan mendapatkan nilai yang sangat-sangat baik dari saya. Oke, ini contoh yang perlu kita perhatikan. Misalnya dari sisi laporan, judul apa yang kita mau jadikan sebagai program. Misalkan contoh pengembangan usaha Nata Depina. Kemudian ini menjadi program utama, kemudian kita juga publikasikannya juga yang sama seperti itu, misalnya tetap kembali ke program utamanya, tim pengabdian Undri inovasikan produk Nata, jadi tetap kembali ke produk utama yang ada di laporan. Kemudian bukunya atau TTG-nya atau panduannya itu juga merujuk ke program utama, teknik pengolahan limbah nenas menjadi Nata seperti itu. Dan mitra juga yang ada sesuai dengan program kita tersebut. Contoh misalnya teman-teman yang ada di Kuok misalnya ada potensi untuk pengolahan jambu misalnya. Jadi di Kuok itu juga banyak potensi jambu, di mana teman-teman bisa kembangkan misalnya menjadi usaha. Selama ini kan masih dijual di pinggir jalan, belum diolah seperti itu. Nah, misalnya teman-teman punya tim pengabdian Undri inovasikan produk buah jambu menjadi nanas sebagai industri baru di desa tersebut misalnya. Kemudian kita buat dalam bentuk buku misalnya teknik pengolahan buah jambu menjadi manisan. Nah, kemudian surat mitranya adalah UMKM atau BUMDes ataupun kelompok tani. Nah, ini bisa dijadikan sebagai mitra seperti itu. Nah, ini contoh yang salah. Lain laporannya, kemudian lain pula medianya, kemudian lain pula output yang dihasilkan, kemudian lain pula mitra yang bekerja sama. Misalnya pengembangan usaha buah jambu menjadi manisan di Desa Kuok, kemudian publikasinya malah menjadi mahasiswa Unri membantu masyarakat
budidaya jeruk misalnya. Nah, ini lain produknya nih, lain buahnya. Kemudian di buku misalnya panduan pemasaran buah jeruk peras misalnya. Ini lain lagi nih dari judul pengabdiannya. Kemudian mitranya malah petani, mitranya malah peternak ikan patin. Nah, ini semuanya jadi rancu seperti itu. Nah, ini tinggal dilihat nanti sama-sama. Ini coba kita akan membahas mengenai pelaporan dan luaran Kukerta berpotensi kinerja pengabdian. Karena ini fokus utamanya adalah teman-teman harus menghasilkan sebuah laporan pengabdian yang kita sahkan di LPPM. Nah, indikatornya itu adalah laporan, tadi sebagai luaran laporan, publikasi, buku, mitra, kemudian hak cipta atau HKI, kemudian iptek lainnya ini yang akan teman-teman harus perhatikan. Misalnya laporannya itu juga tadi harus sesuai dengan program utama yang teman-teman kembangkan, kemudian sesuai dengan potensi utama di desa sebagai lokasi teman-teman. Nah, untuk publikasi media massa itu teman-teman harus memilih yang online ataupun yang cetak. Tapi menurut saya lebih prefer ke media online. Tidak boleh media sosial, apapun jenisnya. Kemudian kegiatannya itu harus merujuk kepada kegiatan pengabdian yang utama tadi. Kemudian judulnya harus ada kata-kata pengabdian dan institusi dari Universitas Riau. Oke. Nah, ini contoh buku yang akan kita ISBN-kan, baik itu dia buku panduan, buku TTG atau teknologi tepat guna, atau contohnya buku saku misalnya. Nah, ini perlu kita ISBN-kan. Cara ISBN itu sudah sangat simpel, tinggal datang ke penerbit, kemudian siapkan dana untuk pendaftarannya. Lebih kurang kalau nggak salah 350 sampai 450, paling mentok-mentok 500. Itu perlu teman-teman siapkan. Itu dari kelompok teman-teman semua. Mitranya yang teman-teman harus kerjasama nanti dalam melaksanakan kegiatan, itu teman-teman bisa lihat tergantung programnya. Kalau misalnya programnya itu non-produktif, misalnya pendampingan, contoh misalnya ada di desanya langsung, pemerintahan desanya, posyandu, puskesmas, camat, pemda, dan lain-lain. Tapi sebaiknya di lingkungan desa saja, misalnya pemerintahan desa, posyandu, puskesmas, seperti itu. Nah, misalnya contoh kegiatannya adalah mendukung misalnya membantu melaksanakan posyandu bagi lansia misalnya. Itu teman-teman bisa bekerjasama dengan posyandunya. Atau misalnya mitra produktif, contohnya adalah usaha mikro. Di sana ada kelompok, misalnya kelompok usaha tertentu, atau misalnya BUMDesnya, atau misalnya kelompok masyarakat yang membentuk kelompok berbisnis misalnya. Nah, ini teman-teman bisa jadikan sebagai mitra. Contoh misalnya pengembangan produk paten misalnya. Nah, teman-teman bisa bekerja sama dengan penggiat atau kelompok penggiat usaha paten tadi. Nah, itu teman-teman bisa kerjasama apa yang teman-teman mau kembangkan dalam kontribusi terhadap kegiatan Kukerta seperti itu. Kemudian mitra CSR itu perusahaan atau Pemda. Nah, ini agak boleh aja, tapi ini karena masa pandemi ini jadi agak dihindari seperti itu. Kemudian mitra produksinya meningkat. Misalnya mitra meningkat produksinya setelah diberi pelakuan. Nah, ini yang paling penting. Teman-teman berikan program itu harus merujuk kepada tujuan bahwa meningkatkan produksinya atau meningkatkan manfaat yang diterima oleh mitra yang teman-teman jadikan sebagai kerjasama seperti itu. Nah, ini hak ciptanya nanti kita berfokus pada ISBN. Tapi kalau ada teman-teman berbasis produk yang cukup baik, teman-teman nanti kita bisa KI-kan, bisa kita hak ciptakan. Nanti misalnya teman-teman menciptakan sebuah produk tertentu, nanti misalnya dari sisi UMKM-nya ataupun dari sisi produk unggulan desanya, nanti kita bentuk berubah ke produk baru, nanti produk baru ini kita akan jadikan sebagai hak cipta. Seperti itu. Nah, ini seni rupa teman-teman boleh, misalnya di sana ada potensi kerajinan tangan, teman-teman boleh membuat misalnya menciptakan
sebuah bentuk pengemasan packaging dari sebuah handmade misalnya, itu boleh. Itu silakan teman-teman gunakan sebagai bagian dari outputnya. Kemudian TTG-nya teknologi tepat guna, teknologi yang dirancang untuk masyarakat tertentu agar lebih mudah. Untuk 3 model itu adalah rencana, representasi, atau deskripsi menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang akan teman-teman kembangkan secara menyeluruh di objek mitra yang akan teman-teman jadikan sebagai kerjasama. Kemudian rekayasa sosial, proses perencanaan, pemetaan, dan pelaksanaan dalam konteks perubahan struktur dan kultur. Nah ini TTG-nya, misalnya sepeda alat penyapu sampah, misalnya ini yang digunakan oleh desa itu, atau misalnya alat untuk pengupas jambu otomatis misalnya. Ini juga penting, bisa teman-teman gunakan sebagai TTG di desa teman-teman merasakan kukerta seperti itu. Nanti ini tahapannya, ada deskripsinya, ada pendahuluan, ada metodenya, ada gambarnya. Ini TTG ini jadi bagian penting di dalam susunan buku yang akan dihasilkan. Ini misalnya, ini teman-teman di sana misalnya ada rekayasa sosial itu, misalnya teman-teman itu bermain di tepi sungai tadi, nah, teman-teman bisa alihkan ke tempat lain bermainnya, itu juga rekayasa sosial seperti itu. Atau kondisi pandemi ini di sana ada pasar, agar jaraknya aman, jauh, dibuatlah sebuah batas-batas tertentu. Ini juga rekayasa sosial. Ya, ini model. Nah, teman-teman nanti bisa pahami, misalnya sebuah konsep ekowisata yang saya lakukan di tahun lalu di Pulau Gadang. Saya menciptakan sebuah produk di mana modelnya ini digunakan sebagai pengembangan kawasan yang akan digunakan sebagai kawasan wisata oleh desa tersebut. Nah, ini juga teman-teman bisa gunakan. Ini juga contoh desain logonya. Nah, ini contoh tadi, misalnya seni rupa, di sana ada kerajinan apa, handmade, tiba-tiba teman-teman bisa gunakan sebagai kegiatan, misalnya di bagaimana diciptakan packaging yang baik, marketingnya, atau misalnya ada ciri khas tertentu yang teman-teman kuatkan, itu boleh, silahkan. Itu juga lebih baik, karena langsung berhadapan dengan penerima manfaat seperti itu. Nah, ini teman-teman harus perhatikan, ada laporan, ada publikasi media massa, ada buku, ada model yang bisa teman-teman gunakan sebagai output luaran, buku, model, teknologi tepat guna, dan sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembekalan yang teman-teman akan bisa kerjakan selama kukerta nanti. Yang ingat, yang lebih fokus adalah fokuslah pada luaran, bahwa luar menjadi kunci untuk penilaian. Kemudian ada teman-teman wajib membuat nanti blogspot di mana teman-teman akan menuliskan seluruh kegiatan pelaksanaan kukerta itu di blogspot. Misalnya hari ini teman-teman ngapain, kemudian besok mau ngapain lagi, programnya itu dituliskan di blognya teman-teman, dan blog ini dikirimkan atau didaftarkan nanti di LPPM. Nanti LPPM nanti akan memantau, saya dan LPPM nanti akan mengawasi pelaksanaan kukerta itu betul-betul dilaksanakan melalui blog tadi. Kalau blognya kosong, tidak ada narasinya, hari ini ngapain, besok ngapain, itu akan dinilai, oh ternyata dia tidak melaksanakan KKN seperti itu. Nah, ini menjadi perhatian, ya. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi nanti secara meeting online atau virtual meeting, di mana nanti kita akan membahas program-program, dan saya tunggu teman-teman mengirimkan yang saya minta kemarin berupa presentasi potensi dan gambaran desa, kemudian rencana program. Nanti kita akan bahas program ini diterima atau kita baik, atau kita ganti ke program yang lain seperti itu. Terima kasih. Semoga kita berharap semuanya berjalan lancar, kemudian hasilnya baik dan dapat nilai yang memuaskan sesuai dengan harapan, sehingga KKN ini menjadi bagian pembelajaran yang baik buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.